Siapa sangka kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora malah mengungkap tabir lain. Kasus Mario Dandi membuka fakta soal ketidakwajaran harta kekayaan yang dimiliki sang ayah Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat Ditjen Pajak. Hal ini terungkap dari sejumlah konten yang diunggah oleh Mario Dandi ke media sosial. Dalam konten tersebut, Mario Dandi memamerkan sejumlah kendaraan mewah, mulai dari motor hingga mobil yang tentunya berharga fantastis. Tak cukup sampai di sini, muncul informasi soal keberadaan sejumlah properti mewah milik Rafael di beberapa wilayah. Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan, terlebih Rafael merupakan ASN Eselon 3. Jumlah harta kekayaannya pun nyaris sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan lebih banyak 4 kali lipat dari sang atasan Dirjen Pajak Kemenko Suryo Utomo. Ulah Mario Dandi ini pun sampai membuat sang ayah dicopot dari jabatannya dan harus melakukan klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sejumlah petinggi negara pun sampai harus angkat bicara. Tentu saja pemeriksaan terhadap Rafael berbuntut panjang hingga muncul informasi soal adanya geng ASN tajir di Kementerian Keuangan. Mereka disebut melakukan cara untuk menyamarkan harta kekayaan agar tak ketahuan. Berawal dari ulah sang anak, Rafael Alun Trisambodo kini harus disibukkan dengan berbagai pemeriksaan oleh pihak berwenang terkait harta kekayaannya. Rafael diminta untuk melakukan klarifikasi terkait asal-muasal hartanya yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN Eselon 3. Kecurigaan terhadap harta kekayaan Rafael ini sebenarnya sudah terendus sejak lama oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun, laporan dari PPATK ini tidak kunjung ditindaklanjuti oleh KPK. Rafael Alun Trisambodo dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2021 memiliki harta kekayaan mencapai 56,1 miliar rupiah. Adapun harta paling banyak yang dimiliki Rafael berasal dari tanah dan bangunan yang totalnya mencapai 51 miliar rupiah. Namun dalam LHKPN tersebut tak dituliskan sejumlah kendaraan yang kerap muncul dalam konten media sosial sang anak Mario Dandi, termasuk Jeep Rubicon yang dipakai Dandi saat peristiwa penganiayaan terhadap David Ozora. Tercatat hanya 2 kendaraan roda 4 yang dituliskan dalam LHKPN, yakni mobil Toyota Camry 2008 dan mobil Toyota Kijang tahun 2018. PPATK menyatakan pihaknya mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun. Hasil analisa PPATK ini pun telah disampaikan kepada KPK pada 2012 silam. Tak hanya kepada KPK, PPATK juga mengirimkan dugaan transaksi ganjil Rafael ini ke Kejaksaan dan Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian Keuangan. Hal ini juga dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya. Dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan. Yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK. Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Yang 2013 PPATK sudah mengirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses pejabat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tua. Ini bukan karena kita benci, bukan karena kita, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini ya, agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan. Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan ke sangkaan. Itu nanti kita lihat. KPK pasti profesional dan harus profesional. KPK kemudian mengundang Rafael untuk melakukan klarifikasi terkait harta kekayaannya pada Rabu 1 Maret 2023. Rafael menjalani klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK selama 9 jam. Seusai pemeriksaan, Rafael memilih untuk tak banyak bicara soal klarifikasi harta kekayaannya. KPK lantas mengungkapkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Rafael, termasuk kepemilikan Jeep Rubicon yang dipakai oleh Mario Dandi. 2 hari minggu lalu, gitu, tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan.
STNK dan BPKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama BPKB gitu. Kalau dibilang jual massal gitu ya kita pastilah Mario, kita pasti amati gitu kalau ada namanya. Ini sekarang kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kementerian Keuangan, ini nama-nama ini pegawai siapa sih gitu. Kita menduga kan ini pegawai Dirjen Pajak, tapi sebenarnya namanya udah kita kumpulin dan sore ini kita bawa ke Irjen Kemenq untuk dicarikan. Ada nggak nama pegawainya? Bisa jadi bukan pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, nggak tahu kita. Jeep Rubicon yang dipakai oleh Mario Dandi disebut bukan atas nama Rafael Alun Trisambodo, namun atas nama Ahmad Saifuddin yang tinggal di sebuah gang sempit di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Tentu, publik pun tak percaya. Dari pengakuan ketua RT setempat, Ahmad Saifuddin bekerja sebagai cleaning service dan tinggal di sebuah kontrakan. Bahkan, Ahmad Saifuddin termasuk dalam penerima BLT pemerintah. Belum pernah. Belum pernah. Yang dibawa motor butut aja. Sepeda motor roda 2 ya kan. Gitu. Jadi gimana punya mobil ya, kerjanya juga nggak gitu kan, kasihan. Jadi katakanlah ekonominya bisa dibilang dibilang pas-pasan lah itu aja. Makanya keluarga kalau di kampung dia berjuang di sini dari nafsu di Jakarta itu, ya kan. Sekarang logikanya punya mobil dari mana ya kan? Kontrak dulu tuh masih zaman 300.000 per bulan. Ya. Itu loh kontrak. Dan dari akses juga nggak memungkinkan juga untuk ya, mau masuk mobil ya. Iya. Saya sih kayaknya nama Ahmad Saifuddin dipakai untuk kepemilikan mobil tersebut. Salah gunakan lah, yang jelas begitu. Makanya saya juga mau menghubungin ini ada apa dengan Ahmad Saifuddin kan harus pertanyaan itu kan, tanya kan. Nah, apakah ada hubungan keluarga juga? Betul. Apakah ada sesuatu? Apakah memang Ahmad Saifuddin itu tidak mengetahui kalau namanya Ahmad Saifuddin itu dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk memiliki sebuah unit mobil Rubicon. Bermula dari kecurigaan asal muasal harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo menyeret sejumlah nama pegawai dari lingkungan Kementerian Keuangan lainnya. Dari sini KPK mengendus adanya geng aparatur sipil negara atau ASN tajir di lingkungan Kementerian Keuangan. Terkait hal ini, KPK kembali memeriksa seorang pegawai dari Kementerian Keuangan yakni Eko Darmanto yang viral karena memamerkan gaya hidup hedonisme di media sosialnya. Selain Eko, KPK juga mencurigai adanya beberapa pejabat lainnya yang diduga punya transaksi ganjil. Keberadaan geng ASN tajir ini diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangan pada Rabu 1 Maret. Menurut Pahala, geng ASN tersebut punya cara untuk menyamarkan kekayaan mereka agar tak dicurigai. Dikatakan olehnya pemeriksaan terhadap mereka pun bukan perkara mudah. KPK menyatakan ingin mendapatkan pola keuangan para geng ASN tajir ini. Next-nya kayak apa? Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi. Orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini, itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana, ya sulit sih ya pasti gitu, bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan bener, dia tahu banget gimana cara kesana kemari, jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Selain Rafael, KPK telah memanggil Eko Darmanto terkait kejanggalan LHKPN-nya pada Selasa 7 Maret. Waktu diketahui Eko Darmanto baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, butut pamer gaya hidup mewah di media sosial. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, pencopotan dilakukan untuk memudahkan investigasi oleh Itjen Kemenq dan Direktorat Jenderal Bea Cukai soal harta kekayaan yang dimiliki. Rupanya, rekening gendut ASN tak hanya dimiliki oleh Rafael dan Eko.
PPATK mengendus ada beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak yang punya transaksi ganjil. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Selasa 7 Maret mengatakan transaksi ganjil tersebut mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Jumlah ini bahkan kemungkinan akan bertambah. Buntut dari kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, PPATK kemudian memblokir sejumlah rekening. Selain milik keluarga, PPATK juga memblokir rekening milik konsultan pajak Rafael yang diduga sebagai nomina atau peminjam nama. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan pihaknya memblokir rekening milik Rafael, istrinya Ernie Meike Torondek, dan anak-anaknya termasuk Mario Dandi Satrio. Dikatakan oleh Ivan bahwa jumlah uang yang ada dalam puluhan rekening tersebut tidak sama dengan harta kekayaan Rafael yang dicantumkan dalam LHKPN. PPATK mengendus adanya peran professional money launderer atau PML atau pencuci uang profesional. Ivan menyebut transaksi keuangan para nomine cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Belakangan muncul kabar bahwa para konsultan yang diduga jadi nomine Rafael melarikan diri ke luar negeri. Menurut PPATK terdapat 2 mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi nomine Rafael. Mereka bekerja pada konsultan pajak tersebut. Kegaduhan soal gaya hidup hedonisme dan dugaan tindak pencucian uang oleh pejabat disentil langsung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis 2 Maret. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap para pejabat negara adalah hal yang wajar. Ia pun mengingatkan agar aparat pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik dan tak berlaku arogan, apalagi pamer harta. Baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Sebagaimana diketahui, aksi pamer harta para pejabat negara ini telah menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang dituangkan di media sosial. Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh juga ikut angkat bicara terkait hal ini. Mantan Ketua PBNU Said Akil Siraj bahkan sempat mewanti-wanti akan menyerukan aksi tak bayar pajak bagi warga Nahdlatul Ulama atau NU bila Rafael terbukti melakukan penyelewengan dana pajak. Dikatakan oleh Said Akil, bahkan keputusan tersebut mengacu pada kitab kuning dan para imam serta ulama. Seruan ini juga pernah digaungkan pada saat kasus Gayus Tambunan beberapa tahun lalu. Hal tersebut pun sampai membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengutus staf susnya untuk menemui Said Akil. Sementara itu terkait kasus Rafael, Direktur Jenderal Pajak Kemenku Suryo Utomo menemui langsung Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf di kediaman pribadinya pada Kamis 2 Maret. Suryo Utomo lantas meminta untuk memisahkan antara kasus dan kewajiban.
Ditekankan oleh Suryo bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Kasus Rafael Alun Trisambodo ini menjadi pelajaran bagi para aparatur negara lainnya. Harus jadi pengingat bahwa mereka mendapatkan posisi tersebut untuk melayani rakyat, bukan memperkaya diri. Sikap hedonisme yang ditujukan para aparatur negara ini pun dinilai kurang etis untuk dilakukan. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.